Halo Muhammad Abdul Netizen, gimana kabar kamu hari ini? Semoga celana dalam kamu sampai detik ini nggak kedodoran dan perut tetap mulus tanpa lipatan. Ya seperti biasa hari ini saya akan membawakan sebuah cerita singkat dari Kang Bri Story dari akun tweet Twitternya. Udah lumayan lama sih cerita ini. Ya daripada nggak ngonten kan lumayan. Cerita ini cukup dibilang sangat singkat, padat dan ngetat. Ya soalnya pas ketika saya baca emang konfliknya tuh cuma satu. Tapi karena dikemas dengan epik juga dengan oksidasi yang pas, cukuplah membuat saya tahan napas, mata melotot, bulu hidung merinding, plus nahan boker yang udah di ujung. Cerita ini tentang suami istri yang melakukan perjalanan pulang atau mudik ke rumah orang tuanya di suatu daerah di Sumatera. Karena ada urusan genting, si bapak mertua lagi sakit, jadi mau tidak mau mereka harus berangkat hari itu juga. Anak berbakti rupanya. Mereka harus melalui jalan lintas Sumatera yang terkenal mengerikan dan menyeramkan di malam hari. Mungkin buat kamu yang tinggal di Sumatera atau pernah lewat jalan ini, tahu ya kondisi jalan itu. Kalau saya sih belum pernah. Oke, nggak usah berlama-lama, ntar keburu ending. Dan sebelum masuk ke mode serius, siapkan kursi atau kasur Anda, sediakan kopi dan kacang pilus. Tutup pintu kalau perlu, takut ada Mang Ocong masuk. Pastikan Anda tidak sendirian dan bekicot. Rizka dan Andre adalah pasangan suami istri. Pada tahun 2014, ketika peristiwa ini terjadi, mereka masih berstatus pengantin baru. Beberapa bulan sebelumnya mereka baru saja melangsungkan pernikahan. Pasangan yang cukup bahagia, menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka tinggal dan bekerja di Jakarta, orang tua Andre tinggal di Lampung, sedangkan Rizka, orang tuanya tinggal di Jogja. Nah, di sekitaran tahun 2014, mereka melakukan perjalanan ke rumah orang tua Andre di kota Bandar Lampung. Ayah Andre mendapatkan serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit, membuat mereka harus berangkat hari itu juga. Pokoknya paling lambat jam 8 kita jalan ya, kamu jangan pulang malam-malam, begitu kata Rizka di ujung sambungan telepon. Iya sayang, ini aku udah di jalan. Jawab Andre menenangkan istrinya. Oke. Rizka punya alasan untuk bawel karena ada ketakutan dalam dirinya ketika harus melakukan perjalanan tengah malam menuju rumah mertuanya. Jalan menuju kota Bandar Lampung yang termasuk dalam jalur lintas Sumatera masih tergolong sepi dan menyeramkan. Kalau nggak terpaksa, dia nggak akan mau jalan malam. Lebih baik berangkat pagi harinya. Tapi ini darurat, malam itu juga mereka harus berangkat. Jam 6 kurang, Rizka sudah berada di rumah, memaksa pulang cepat dari kantornya. Dengan gelisah, dia menunggu Andre di ruang tamu. Beberapa kali mendekat ke jendela ketika mendengar suara mesin kendaraan, tapi ternyata bukan suaminya yang datang. Sampai akhirnya ketika jam 7 lewat, Andre tiba di rumah dan alangkah lega hati si Rizka. Aku mandi dulu ya, habis isya kita jalan ya sayang. Begitu kata Andre dengan senyumnya, menenangkan Rizka ketika dia sudah masuk ke rumah. Singkatnya, selepas waktu isya, mereka akhirnya benar-benar berangkat menuju Bandar Lampung di Pulau Sumatera. Mobil yang mereka tumpangi lantas menyusuri jalan tol panjang menuju Pelabuhan Merak di ujung barat Pulau Jawa. Dari Merak, mereka lanjut menyeberangi Selat Sunda menggunakan kapal feri. Setelah kira-kira 2 jam terombang-ambing di tengah lautan, sekitar jam 12 kapal laut yang mereka tumpangi bersandar juga di Pelabuhan Bakahoni dengan selamat. Disinilah bagian perjalanan yang sungguh sangat Rizka risaukan. Di samping banyak bis malam lintas Sumatera yang biasanya ngebut gak kira-kira, suasana jalan antara Bakahoni sampai Bandar Lampung masih tergolong sepi dan menyeramkan. Tenang, aku kan sudah ratusan kali melintas jalan ini, insya Allah gak akan ada apa-apa. Kalau mau kamu tidur aja gih sana di belakang. Andre berusaha menenangkan istrinya yang mulai kelihatan sangat khawatir. Pokoknya mas hati-hati ya, nggak boleh ngantuk, pelan-pelan aja mas. Begitu kata Rizka.
Karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan di kantor, sebenarnya saat itu mereka sudah merasa lelah dan mengantuk, apalagi Rizka. Karena paling lambat biasanya jam 10 dia sudah tertidur di alam mimpi. Begitu juga dengan Andri, sebenarnya sudah lelah dan mengantuk, tapi dia harus terus mengemudi kira-kira 2 jam sampai 3 jam lagi untuk sampai tujuan. Aku mau mampir ke Indomaret dulu ya sebentar, mau beli kopi dan rokok, kata Andri. Begitu ucap Andri kepada istrinya ketika kendaraan yang mereka tumpangi baru saja melewati pintu gerbang pelabuhan Bakauheni. Pintu gerbang pelabuhan inilah yang bisa dikatakan sebagai tanda kalau mereka sudah masuk ke salah satu bagian dari jalan lintas Sumatera. Jalur yang punya banyak kisah dan cerita seramnya. Gak jauh dari gerbang pelabuhan, di jalanan yang konturnya menanjak, Andre memarkirkan mobil di depan Indomaret di sebelah kiri jalan. Sementara Rizka duduk bersandar di kursi depan dan sudah dalam posisi tidur karena kantuk yang mulai gak tertahankan. Sebentar ya sayang, kamu tunggu di sini, kunci aku tinggal, begitu kata Andre. Iya mas, jawab Rizka pendek. Gak lama setelah itu Andre kembali dan masuk ke dalam mobil dan mendapati kalau Rizka sudah gak ada di tempat duduknya. Yang ternyata dia sudah pindah ke kursi belakang. Oke, sangat menipu. Aku tidur di belakang ya mas, kamu hati-hati jangan ngebut, jangan ngantuk, begitu kata Rizka. Iya, kamu tidurlah di belakang, 2 jam lagi kita sampai. Dan di sisa perjalanan Rizka tidur di belakang, meninggalkan Andre mengemudi sendirian membelah gelap dan pekatnya malam. Jalanan sudah sangat sepi, Andre hanya melihat 1 atau 2 bis malam dan sesekali kendaraan pribadi yang datang dari arah berlawanan. Lampu penerangan jalan masih sangat jarang dan nyaris gak ada malah, hanya ada di beberapa persimpangan besar saja, selebihnya gelap. Dan juga wilayah yang letaknya kira-kira 30 menit selepas pelabuhan Bakauheni sungguh merupakan wilayah yang cukup menyeramkan. Jalanannya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri membelah gunung dan perbukitan. Kemudian, kondisi jalan yang cukup bagus membuat pengemudi cenderung untuk menginjak pedal gas dalam-dalam, enak untuk mengebut. Makanya sering terjadi kecelakaan di wilayah ini. Memang kalau siang hari kita akan disuguhi pemandangan yang indah, tapi kan beda kalau malam tiba. Situasi dan pemandangannya cukup menyeramkan. Sama juga dengan Andre pada malam itu, sebenarnya dia merasa kalau nyalinya sedikit bergetar ketika melintas jalanan ini. Yang pada waktu itu sudah sekitar jam 12:30 malam. Dia terus memaksa mata untuk fokus melihat depan, berkonsentrasi mengemudikan kendaraan membelah hutan dan gunung di daerah Lampung Selatan. Beberapa saat kemudian gerimis hujan tiba-tiba turun, semakin menambah syahdu suasana. Beberapa kali Andre mengusap wajah dengan tangan, itu salah satu cara agar dia bisa mengusir kantuk. Air hujan benar-benar membuat jarak pandang semakin pendek. Hal inilah yang membuat Andre terpaksa mengemudikan kendaraan jadi nggak terlalu cepat. Sampai akhirnya ketika sudah hampir jam 1 malam, mereka sampai di batas kota Kalianda. Menurut Andre kalau sudah sampai di kota ini berarti sudah berakhir jalan yang keadaannya cukup menyeramkan tadi. Selebihnya tinggal kondisi jalan yang jarang ada yang meliuk-liuk dan tikungan tajam. Namun memang tetap aja sepi karena sudah tengah malam. Mas, aku kebelet Pepsi. Kalau ada pom bensin berhenti dulu ya, sudah nggak tahan nih, kata Rizka. Suara Rizka mengagetkan Andre, membuyarkan lamunannya. Iya sayang, nanti aku mampir kalau ada pom bensin ya. Cukup lega Andre sebenarnya mendengarkan permintaan dari istrinya. Karena sebenarnya dia juga ingin beristirahat sejenak. Gak lama kemudian, beberapa belas menit dari Kalianda, di kejauhan Andre melihat lampu menyala dengan gambar khas lambang Pertamina. Pertanda kalau itu adalah pom bensin eceran. Bukan, pom bensin resmi. Kemudian Andre bersiap-siap untuk menepi dan memasukinya. Benar dugaannya, itu adalah pom bensin. Pom bensin yang cukup luas dan bersih. Pom ini juga sudah sangat sepi, hanya beberapa kendaraan kecil yang terlihat mengisi bahan bakar. Di dalam, Andre mengarahkan kendaraan ke tempat paling pojok, dekat dengan pintu keluar tempat di mana toilet berada. Tempat di mana toilet berada ini keadaannya sangat gelap, ditambah hujan yang terus saja turun dan membuatnya semakin gelap gulita. Sayang, bangun. Udah di pom bensin nih,
ucap Andre membangunkan istrinya. Sambil mengucek-ngucek mata, Rizka melihat sekeliling. Di sebelah mana mas toiletnya? Tuh pintunya dekat kan? Jawab Andre sambil menunjuk ke toilet yang letaknya ada di belakang kendaraan mereka. Perlu aku anter nggak? Tanya Andre. Nggak perlu mas, kamu tunggu di mobil aja, jawab Rizka begitu. Kemudian dia keluar dari mobil dan berlari menembus hujan menuju toilet. Sementara Andre tetap menunggu di dalam mobil. Andre tahu kebiasaan istrinya yang walaupun hanya buang air kecil biasanya cukup lama melakukannya. Karena itulah ketika sudah 5 menit Rizka belum kembali juga, rasa kantuk tiba-tiba datang menyerang Andre. Hingga akhirnya nggak tahan lagi, lalu dia ketiduran. Tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu belakang mobilnya yang tertutup. Dan itu mengagetkan Andre. Dia langsung bangun dari tidurnya. Sudah selesai sayang, maaf aku ketiduran, begitu ucap Andre. Iya, jawab Rizka pendek dan dingin. Sebelum menjalankan mobilnya, sekilas Andre melirik ke kursi belakang. Dia melihat istrinya sudah dalam posisi seperti semula, merebahkan badan dalam posisi tidur. Hujan masih terus saja turun ketika Andre mulai menjalankan mobil melanjutkan perjalanan, meninggalkan pom bensin. Jam menunjukkan jam 1 malam. 1 jam lagi sampai nih, begitu ucap Andre dalam hati. Keadaan sangat sepi. Sengaja Andre gak memutar musik sama sekali karena dia gak mau tidur istrinya jadi terganggu. Wah, ini suami idaman banget nih. Senyapnya sangat dalam, hanya suara rintik hujan dan deru mesin mobil yang terdengar. Di saat inilah Andre mulai merasakan ada sedikit keanehan. Ada yang aneh, indera penciuman Andre menangkap wangi yang sungguh beda. Ada wangi aneh yang tercium dan dia sangat yakin kalau itu bukan parfum yang biasa dipakai oleh Rizka. Sebenarnya Andre sangat penasaran, ingin sekali menanyakan hal ini kepada Rizka. Tapi dia mengurungkan niat, gak mau mengganggu istrinya yang masih kelihatan tertidur sangat lelap di kursi belakang. Beberapa kali juga dia melirik kaca spion untuk mengetahui situasi di belakang. Masih belum kelihatan kalau Rizka sudah bangun dari tidurnya. Mungkin ini wangi sabun baru yang dipakai Rizka di toilet tadi untuk bebersih. Begitu pikir Andre kemudian. Menenangkan hatinya sendiri dan mencoba menutupi perasaan yang sebenarnya mulai merasa gak enak. Wangi ini semakin menyengat, semakin mengganggu dan semakin membuat penasaran. Perasaan Andre semakin gak enak. Ini benar ada yang aneh, dia yakin itu. Hal inilah yang akhirnya membuatnya berniat untuk membangunkan Rizka saja. Gak peduli walau Rizka akan ngambek nanti. Andre mulai cemas karena wangi aneh ini sudah sangat mengganggu. Semakin bulat tekadnya untuk membangunkan Rizka. Tapi sebelum membangunkan sang istri, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Dan tiba-tiba ponsel Andre berbunyi. Di layarnya muncul nomor gak dikenal. Siapa nelpon malam-malam? Mana nomornya gak dikenal pula? Sungut Andre dalam hati sambil memperhatikan ponsel yang ada di genggaman. Tapi karena penasaran dan takut kalau ada telepon darurat dari keluarga, akhirnya Andre menjawab panggilan itu. Halo, assalamualaikum, ucap Andre. Waalaikumsalam, Mas di mana? Kok pergi ninggalin aku sih, tega banget. Mas di mana Mas? Aku pinjam HP Mas di pom bensin nih. Andre tertegun. Suara yang sudah sangat Andre kenal terdengar di ujung telepon. Ya, itu suara Rizka. Sayang, kamu bukannya di... Ini kamu di mana? Suara Andre gemetar menjawab banyak pertanyaan Rizka. Ya aku di pom bensin lah, di mana lagi? Aku keluar toilet kamu gak ada. Mas di mana sih? Ucap Rizka mulai agak ketus. Jantung Andre berdegup kencang, bulu kuduk berdiri semua. Lalu siapa yang berada di kursi belakang sejak tadi? Sementara Rizka masih terus saja nyerocos dengan omelannya di ujung telepon, perlahan Andre mulai melirik kaca spion, mencoba melihat ke kursi belakang. Pantulan cahaya luar bersumber dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan itu sudah lebih dari cukup bagi Andre untuk dapat melihat semuanya. Melihat ke kursi belakang.
Sosok perempuan yang sejak tadi dia kira adalah istrinya, ternyata sudah bangun dari posisi tidurnya dan dia terlihat duduk tegak tanpa bersandar. Andre gak melihat wajah sosok itu dengan jelas karena sedikit tertutupi oleh rambut panjangnya. Tapi sekilas juga Andre juga melihat kalau perempuan itu memang benar bukan Rizka. Wajah sosok ini terlihat pucat dengan mimik wajah yang kosong tanpa ekspresi. Sungguh sangat menyeramkan. Dengan nyali dan keberanian yang sudah sampai di titik paling rendah, Andre memperlambat laju kendaraan dan berniat untuk menepi. Akhirnya mobil berhenti di tempat yang sangat sepi. Kanan kiri hanya ada pepohonan yang rapat dan rindang. Setelah mobil sudah benar-benar berhenti, Andre langsung membuka pintu dan lari keluar. Dia menjauh. Dan ketika sudah berada sekitar 5 meter dari mobil, Andre berhenti dan berbalik untuk memperhatikan mobilnya karena dia mendengar ada suara pintu yang terbuka. Wow, luar biasa sekali. Dari tempatnya berdiri, Andre dapat melihat dengan jelas kalau sosok perempuan berambut panjang mengenakan pakaian berwarna gelap itu keluar dari mobilnya, keluar dari pintu belakang. Lalu dia berjalan menjauhi mobil, lalu melangkah menuju pepohonan yang ada di pinggir jalan. Oh, ternyata bukan. Ternyata perempuan itu bukan melangkah berjalan, tapi terlihat seperti bergerak melayang. Oh my god, ini Mbak Kun paling. Dia terus melayang masuk ke pepohonan rindang dan gelap sampai akhirnya benar-benar hilang di tengah gulita. Andre nyaris pingsan melihat itu semua, tapi dia masih menguatkan diri dan untuk tetap sadar. Kamu tunggu di situ aja ya sayang. Sebentar lagi aku kesana, ucap Andre dengan suara bergetar kepada Rizka yang masih setia menunggu di ujung telepon karena masih syok dengan kejadian yang baru saja dialami. Andre baru berani masuk ke dalam mobil setelah dia benar-benar tenang lalu membawa mobilnya kembali ke pom bensin di mana Rizka masih menunggunya. Begitulah satu peristiwa yang gak akan pernah dia lupakan di jalanan lintas Sumatera. Tamat. Ya, itulah sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Sungguh ending cerita yang sangat menggantungkan. Sebenarnya aku masih penasaran sih apa yang terjadi sama si Rizka di pom bensin itu tadi. Maksudnya ekspresi dia itu kayak gimana, marah atau gimana pas si Andre ini datang. Terus kayak butuh titik terang dari sudut pandang si Rizka. Ya siapa tahu kan pas di dalam toilet pom bensin ada makhluk halus yang mengcopy paste wajahnya terus masuk ke mobil gitu. Ya seperti biasa, hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah untuk jangan pernah meninggalkan istri Anda sendirian kemana-mana di tengah malam. Dan kasihan juga kan tengah malam gitu istri di pom bensin sendirian ditinggal. Oke, sekian untuk video kali ini. Silakan like, comment, share, dan share cap biar saya bisa segera beli mikrofon, laptop untuk pengeditan kualitas video dan suara yang lebih aduhai dan mantap enak-enak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam susu murni Indonesia.